Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah hari ini kita kembali akan mempelajari pelajaran PPKN. Sebelum dimulai, Ustadz mengingatkan kepada kalian agar menjaga adab-adab ketika belajar. Baik anak soleh, disiapkan bukunya ya. Buku tematik 1H. Buku tematik 1H. Baik, perhatikan ya. Baik anak soleh, silakan kalian buka halaman 60. Sudah? Baik. Nah, perhatikan ya, Ustadz akan membacakan cerita berikut. Berbagi air saat musim kemarau. Saat musim kemarau, air susah didapat. Sumur-sumur menjadi kering. Begitu pula dengan sumur Pak Sabri. Sumur Pak Sabri kekeringan. Pak Sabri pun mengambil air jauh ke hutan. Pak Kirun, tetangga Pak Sabri, merasa iba atau merasa kasihan. Inilah Pak Sabri mengambil air ke hutan. Kemudian Pak Kirun, ini Pak Kirun, izinkan Pak Sabri ambil air di rumahnya. Pak Sabri mengucapkan terima kasih. Pak Kirun adalah tetangga yang baik. Nah, anak-anak soleh, musim kemarau, musim hujan, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal yang terjadi di dunia ini tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba, namun semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan musim kemarau. Biasanya kalau musim kemarau itu air serba susah. Di sumur kering, di sungai kering, di danau kering. Nah, begitulah yang dialami oleh Pak Sabri juga. Bahkan Pak Sabri pun jauh-jauh ke hutan untuk mencari air bersih. Nah, Pak Sabri memiliki tetangga yang bernama Pak Kirun. Pak Kirun melihat kondisi atau keadaan Pak Sabri dan Pak Kirun merasa kasihan. Maka dari itu Pak Kirun mengizinkan Pak Sabri untuk mengambil air di rumah Pak Kirun. Nah, karena Pak Sabri merasa telah dibantu ditolong oleh Pak Kirun, maka Pak Sabri mengucapkan terima kasih. Nah, Pak Kirun adalah contoh tetangga yang baik. Begitu juga kalian. Apabila ada tetangga kalian, teman, saudara yang kesusahan dan kalian bisa membantu, maka bantulah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalas kebaikan kalian. Nah, perhatikan. Kemudian kita lanjut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Silakan kalian jawab. Kapankah sumur-sumur menjadi kering? Sumur milik siapakah yang juga mengalami kekeringan? Apa yang dilakukan Pak Kirun? Mengapa Pak Kirun merasa iba kepada tetangganya? Silakan kalian jawab. Kemudian kita lanjut. Halaman berikutnya. Halaman 61. Lihat halaman 61. Warga di sekitar rumah Bella kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Tetapi Danu dan Ari malah asik bermain air. Danu dan Ari banyak membuang air. Apakah perbuatan Danu dan Ari baik? Berikan alasanmu. Nah, kalian lihat nih. Kondisi di sekitar rumah kalian atau rumah kalian terkena musim kemarau. Air bersih sangat susah untuk dicari. Tetapi ternyata ada tetangga kalian atau teman kalian yang membuang-buang air, bermain dengan air. Jadi membuang-buang air dengan dia membuang-buang air bukan untuk keperluan yang penting, untuk bermain saja. Kira-kira apakah hal tersebut, perbuatan tersebut baik atau tidak? Kalau misalkan jawabannya baik, silakan alasannya kenapa. Kenapa kok baik? Kemudian kalau jawabannya tidak baik,
Terus kenapa nih? Kenapa sih kok bisa nggak baik? Nah, silakan kalian jawab. Barakallahu fikum. Kemudian, sikap yang ditunjukkan Pak Kirun sesuai dengan sila kelima Pancasila. Jadi, Pak Kirun tadi membantu tetangganya. Sila kelima mengajarkan kita untuk mau menolong orang lain. Sikap yang ditunjukkan Danu dan Ari tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila melarang kita untuk melakukan pemborosan. Nah, lihat nih halaman berikutnya. 62. Berikut ini adalah lambang-lambang sila Pancasila. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lambang. Nah, tugas kalian adalah gambarlah lambang sila Pancasila yang kelima. Silakan kalian gambar, pilih. Nah, mana yang gambar sila Pancasila kelima, kalian gambar di sini. Barakallahu fikum. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.